Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas akuntansi C yang akan mempresentasikan tentang mengenai demokrasi. Materi yang akan kami bahas yaitu hakikat demokrasi dan demokrasi Pancasila. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nabila Mardika dengan NPM 203403084. Nama saya Tasya Ramdanti Lestari, NPM 203403006. Saya Azira Wardah dengan NPM 2034031134. Nama saya Meisya Rahalia Hendrawan, NPM 203403027. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NPM 203403138. Yang pertama, hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi dari segi kebahasaannya, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli, yang pertama menurut Abraham Lincoln, beliau menyatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli yang lainnya, mungkin teman-teman bisa melihatnya di PowerPoint yang kami tampilkan di video sekarang. Konsep demokrasi. Yang pertama ada demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, di dalam demokrasi liberal, kebebasan individu dijadikan sebagai basic konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya adalah demokrasi komunis. Prinsip dari demokrasi komunis ini adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal, dan seyogianya pada sistem demokrasi ini, segala suatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Pancasila. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan demokratis, yakni yang pertama, penyelesaian konflik yang baik, yang kedua, menjunjung tinggi nilai pluralisme, yang ketiga, menghargai keanekaragaman, yang keempat, penegakan keadilan, yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir, penjaminan terhadap kebebasan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu adanya sistem kendali atau kontrol atas pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tetap diawasi oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem kontrol yang dilakukan anggota Dewan dapat terlihat dari penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan melakukan uji kepatutan serta kelayakan pada pengangkatan pejabat negara. Dan jujur, pada sistem demokrasi ini, partisipasi warga negara sangat dibutuhkan. Partisipasi aktif warga negara akan membantu dalam mewujudkan tujuan demokrasi dan mewujudkan kehidupan suatu negara yang lebih demokratis. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya sekadar ikut-ikutan dalam meramaikan demokrasi, tetapi juga warga negara harus memiliki sikap teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya hak dipilih dan memilih. Hak dipilih dapat digunakan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum, sedangkan warga negara yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hak memilih memberikan hak kepada warga negara untuk menentukan pilihan calon wakil rakyat yang mewakilinya dalam pemerintahan nanti. Sebagai warga negara yang baik, kita harus paham cara memanfaatkan hak pilih dan dipilih dengan cara yang cerdas. Lalu yang keempat yaitu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab.
Lalu yang terakhir yaitu adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Salah satu hal yang harus dijamin oleh negara demokrasi yaitu adanya kebebasan berserikat. Untuk mendukung semua konsep demokrasi tersebut, maka perlu didukung dengan adanya sebuah lembaga negara sebagai berikut. Pertama yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, Dewan Legislatif yang mewakili golongan serta kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu organisasi-organisasi politik yang memiliki prinsip yang kuat. Yang kelima yaitu pers yang bebas sebagai sarana penyampaian informasi. Dan yang terakhir yaitu sistem hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Menurut pendapat dari Zamroni, masyarakat yang demokratis akan tumbuh kukuh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menjunjung tinggi perbedaan pendapat, memahami hidup dalam masyarakat yang beragam, terbuka dalam komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengekang diri, dan saling menghargai. Landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum, dan dapat dimaknai bahwa antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaannya tugasnya harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku pada setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas persamaan ini harus tercermin dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Bernegara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Dengan sistem konstitusional diharapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konstitusi. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan adanya sebuah proses yang panjang. Dalam proses panjang tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, yaitu yang pertama, faktor pendorong tumbuhnya nilai demokrasi menurut Schlesien sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Lalu yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik menyosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. 3. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Landasan yuridis ini di Indonesia yaitu Pancasila. Berikut ada dasar yuridis atau hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi sumber yuridis proklamasi ini karena proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara Indonesia, karena proklamasi sebagai norma tertulis pertama setelah Indonesia merdeka, sehingga akan berdampak bagi terciptanya tatanan hukum yang baru dan berkeadilan. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, Supersemar Surat Perintah 11 Maret 1966. Sebagai kebijakan yang dianggap sebagai babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat dalam Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik itu lisan maupun tulisan maupun bentuk-bentuk lain. Dasar pasal 28 Undang-Undang 1945 dapat dianalisis bahwa rakyat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut
partisipasi dalam penyelenggaraan. Yang ketujuh, pasal 28E Undang-Undang 1945 ayat 3. Pasal ini berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal ini menjamin terhadap kebebasan rakyat dalam penyampaian dan pendapat dan aspirasinya. Periodisasi demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamisasi perjalanan demokrasi di Indonesia ini dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. A. Demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok diterapkan di Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina dengan kekuatan-kekuatan konstruksif sesudah kemerdekaan tercapai. Dikarenakan lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap salah satu solusi dalam sebuah kebuntuan politik dengan pembentukan pemerintahan yang kuat dan benar. Pada periode ini, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki konsep di mana segala aspek kehidupan bernegara berada dalam kendali presiden. C. Demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini ditandai dengan bergantinya rezim pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Pada mulanya, pergantian rezim ini diharapkan mampu untuk mengembalikan dan meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era demokrasi terpimpin. Pada periode ini, demokrasi terpimpin digantikan oleh konsep demokrasi Pancasila. Akan tetapi, demokrasi Pancasila yang digalakkan oleh rezim pemerintahan pada saat itu dianggap sebagai retorika politik semata. Dalam tataran proses kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ketidakdemokratisan pemerintahan ini ditandai oleh dominannya peranan militer, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik dan publik, politik massa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. D. Periode reformasi. Masa reformasi diinisiasi oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pergantian pemimpin tertinggi negara Indonesia dari tampuk kekuasaan. Kejadian yang menimpa Pancasila secara inklusif, sangat terbuka dan penuh dengan nuansa hak asasi manusia, berdampak kepada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tentang Pancasila. Demokrasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Orde Baru yaitu demokrasi tanpa nama. Dengan perkembangan politik yang ada, pada akhirnya konsep demokrasi Pancasila yang murni kembali disuarakan. Ini diakibatkan karena rakyat menyadari bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila apabila diimplementasikan dengan benar, maka sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada saat ini, walaupun demokrasi Indonesia tanpa nama, tetapi dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi yang dibangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong. B. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara konseptual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Holisin mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena muncul dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kebebasannya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kebebasan yang terdapat dalam konsep demokrasi Pancasila adalah kebebasan bertanggung jawab. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Salah satu tujuan dari demokrasi ialah mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu bagian dari demokrasi Pancasila, sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sila ketiga Pancasila memberikan ilham dalam prinsip persatuan nasional. Sila ketiga Pancasila berisi Persatuan Indonesia merupakan negara majemuk. Kemajemukan tersebut justru menjadi salah satu alasan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan ini senantiasa dijaga dan diupayakan untuk tetap ada dalam rangka memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Nilai-nilai demokrasi rakyat. Secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarianisme. Menurut Holisin, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang disampaikan Holisin sebagai berikut. A. Egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. B. Pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. C. Terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. D. Dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. E. Persuasif yang dibandingkan dengan represif. F. Distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. G. Sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. H. Pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa menilai kondisi demokrasi dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sementara politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menilai tindakan pemerintah terhadap kasus demonstrasi karena pemerintah tidak mau ada klaster COVID-19 dari demonstrasi. Aparat itu semakin hostile, semakin ngontrol untuk demo. Lah iyalah, karena kita berhadapan dengan tekanan ya pada pemerintah. Nanti kalau di loss, demonya banyak, kemudian insiden terpaparnya naik luar biasa, nanti disalahkan juga pemerintah kan. Jadi pemerintah pada posisi yang menurutku sudah sangat pada pilihan yang sulit. Ya. Jadi stabilitas politik itu diharapkan bisa menjaga dua hal itu tadi, kehidupan ekonomi dan tingkat penyebaran COVID-19. Nah, stabilitas ini tentu juga berkonsekuensi terhadap terhadap pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Walaupun dalam kenyataannya tidak seperti yang tadi digambarkan bahwa kita mengarah kepada situasi yang represif ya. Artinya kita masih ada belum menuju sampai kepada tindakan yang represif. Artinya demonstrasi dalam konteks kemarin yang besar saja masih bisa